Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan karena malam hari ini Rabu 23 September 2020 kita dapat bertemu kembali dalam ibadah pertanyaan keluarga dengan tema kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Firman Tuhan malam hari ini akan dilayani oleh Inang Pendeta Demak Pujianti Sitompul, liturgis Sintua Robert Sitindaun, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Priska Natalia Nebaho. Selamat malam dan selamat beribadah bagi kita sekalian. Kita akan memulai ibadah keluarga pada malam ini. Marilah kita memasuki ibadah ini. Kita bersaat teduh dan berdoa sejenak. Shalom, terpujilah Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Sampai saat ini kita masih boleh beribadah bersama orang-orang yang kita kasihi di dalam keluarga kita. Dengan penuh rasa syukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Mari dengan hati yang sungguh kita bernyanyi memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 3, kami puji dengan riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu
sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh keadilan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 783 ayat 1 dan 9, Allah Pencipta Semesta. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul di antara daun-daunan. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya,
dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan bijaksana bumi penuh dengan ciptaanmu. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1. Sungguh indah kabar mulia. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa Sorgawi, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang sudah menyertai kehidupan kami mulai dari pagi sampai kepada malam hari ini. Kami bersyukur buat segala pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Ya Bapa Sorgawi, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih kami boleh melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini, dan Tuhan sudah menyertainya. Berkatilah Tuhan segala sesuatu yang sudah dikerjakan jemaat Tuhan, agar itu menjadi sukacita bagi hidup mereka dan menjadi kemuliaan serta berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa kepadamu buat setiap jemaat Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau yang selalu bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Mungkin Tuhan ada jemaat Tuhan yang saat ini bergumul akan sakit penyakit. Kami tahu Engkau adalah Allah kami yang Maha Penyembuh. Biarlah Bapa, Engkau yang menyembuhkan setiap jemaat Tuhan yang sakit di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka. Berkatilah Tuhan setiap obat yang mereka makan dan minum, dan berkati juga Tuhan tenaga dokter yang merawat mereka serta keluarga yang merawat, agar itu menjadi jalan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi jemaat Tuhan. Kiranya juga Tuhan Engkau memberkati jemaat Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Mari Tuhan Engkau tolong jemaat Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesabaran kepada mereka supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan dan mereka dengan tekun mencari pekerjaannya. Kiranya juga Tuhan Engkau yang memberikan dan menunjukkan orang-orang baik bagi mereka yang dapat menolong mereka supaya mereka bekerja. Kiranya juga Tuhan Engkau yang selalu bersama-sama dengan jemaat Tuhan dalam segala pergumulan kehidupan mereka. Yang bergumul juga Tuhan akan pasangan hidupnya. Biarlah juga Tuhan Engkau tolong mereka agar kiranya Tuhan Engkau memberikan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sudah berkeluarga dan yang saat ini belum Tuhan anugerahkan anugerah anak di tengah-tengah rumah tangga mereka,
Kiranya Tuhan Engkau yang memberikannya sesuai dengan jawaban dan waktu yang daripada Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkau adalah Allah kami yang selalu memberikan jawaban sesuai dengan kebaikan yang daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga ya Bapa selalu bersama-sama dengan kehidupan kami, dengan pemerintah kami. Terlebih pada masa saat ini Tuhan. Biarlah ya Bapa Engkau yang selalu memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dalam menjalani segala tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah negara kami. Berikan kepada mereka kesehatan yang daripada Tuhan, dan sertai mereka Tuhan dalam tugas mereka, agar mereka dapat melakukannya dengan sepenuh hati, terutama pada masa saat ini Tuhan dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan ya Bapa, supaya segala persoalan ini boleh segera berlalu. Dan kiranya juga Tuhan Engkau yang juga menyertai setiap para tenaga medis kami yang selalu berdiri di baris paling depan Tuhan untuk mengatasi persoalan ini. Berikan kepada mereka kesehatan juga Tuhan, sertai seluruh keluarga mereka. Dan biarlah juga Tuhan Engkau yang selalu melindungi dan menjagai mereka, agar mereka senantiasa sehat Tuhan, dan mereka boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan Engkau melalui tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Bapa, kami juga serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Jemaat Tuhan mulai dari anak kecil sampai kepada orang tua. Sertailah semua jemaat Tuhan, berikan kesehatan kepada kami Tuhan, supaya dengan kesehatan yang daripada Tuhan kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Kami boleh berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah Engkau memakai hidup kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami untuk memanfaatkan setiap waktu kami dengan baik, melakukan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan dapat disuarakan, dan kami boleh menerima kekuatan, pengharapan yang hidup, serta keyakinan yang penuh kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui firman Tuhan itu, setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya menjadi mendapatkan sukacita dan kekuatan baru untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu berjalan atas segala sesuatu yang kami kerjakan dalam hidup kami. Kami juga memohon Tuhan pengampunan dosa yang daripada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami Bapa, supaya kami layak menerima anugerah keselamatan yang sudah Tuhan tawarkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Firman itulah yang memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 750 ayat 1 dan ayat 3. Tutodikon o Yesus. Jesus.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena itu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Selamat beribadah di ibadah pertanggiangan pada malam hari ini. Kita akan disapa firman Tuhan di 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-18. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18 di bawah perikop, kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Demikianlah firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu goa itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus menghurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini menceritakan kepada kita tentang Nabi Elia. Ternyata seorang nabi juga mengalami ketakutan dalam hidupnya. Apa yang kita baca pada firman Tuhan hari ini, bahkan di ayat sebelumnya juga terlihat jelas bagaimana Elia mengalami ketakutan pada saat itu. Tapi apa yang mendasari Elia sehingga dia ketakutan? Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata yang membuat Elia mengalami ketakutan adalah ketika dia diancam oleh Isabel. Pada saat itu yang terjadi adalah Elia, dia sudah membunuh nabi-nabi Baal pada saat itu.
dan terdengar oleh Isabel, sehingga ada ancaman yang luar biasa yang harus Elia hadapi pada saat itu, bahwa dia pun akan dibunuh oleh Isabel. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Elia mengalami ketakutan. Ketika dia diancam oleh Isabel, maka dia melarikan diri. Dia merasa bahwa hidupnya hanya seorang diri. Dia merasa bahwa kondisi pada saat itu dia tidak punya siapa-siapa. Sehingga yang harus dia lakukan adalah salah satunya dengan melarikan diri. Kalau kita baca dari ayat 1 sebelum perikop ini, terlihat jelas bahwa Elia melarikan diri pada saat itu. Dia melarikan diri, dia mencoba bahkan untuk mati, menginginkan kematian dari nyawanya. Dia menginginkan supaya selesailah hidupnya, karena dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca, ketika Elia mengalami ketakutan lalu melarikan diri, ternyata Allah tidak meninggalkan dia. Allah tidak membuat dia merasa sendiri dan kesepian. Karena ketika dia melarikan diri, dia mau menjalani perjalanan yang panjang, Allah tetap memberikan penyertaannya kepada Elia. Dia diberikan makanan, dia tetap dilindungi pada saat itu. Bahkan Tuhan mengizinkan dia untuk terus berjalan, yaitu supaya dia sampai ke Gunung Horeb. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun Elia merasa ketakutan, lalu dia merasa bahwa yang harus dia lakukan adalah melarikan diri, karena dia merasa Allah tidak berpihak kepadanya. Tapi yang kita lihat pada bacaan ini adalah Allah tetap menyertainya. Allah memberikan dia makanan. Allah menyertai dia 40 hari perjalanannya sampai ke Gunung Horeb. Dan inilah bukti bahwa Allah tidak meninggalkan dia. Bahkan Allah bertanya kepada Elia, apa yang dilakukan Elia pada saat itu? Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca jawaban Elia seolah dia mau mengatakan bahwa dia sudah hidup sendiri. Tidak ada lagi orang yang di sekitarnya. Bahkan dia seolah mau mengatakan bahwa apa yang dia kerjakan, segala sesuatunya sudah yang terbaik. Dan inilah yang terlihat jelas dari jawaban Elia pada saat itu ketika Allah menanyakan kepadanya. Dia katakan bahwa aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jawaban Elia ini mau mengatakan bahwa dia merasa hidupnya hanya seorang diri. Dia merasa bahwa dia tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Tapi Allah mau mengatakan dan memperlihatkan kepadanya bahwa dia tidaklah seorang diri. Allah ada berpihak kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah Elia ini kita mau melihat bahwa Allah tidak meninggalkan bagaimanapun persoalan yang berat yang harus dihadapi. Allah tidak mengizinkan bagi kehidupan kita merasa seorang diri, tapi dia mau mengatakan dia ada berpihak kepada setiap kita. Berat memang yang harus dihadapi oleh Elia. Berat apa yang harus dijalani oleh Elia dengan ancaman dari Isabel. Tapi Allah pada saat itu ada dan memberikan keyakinan kepada Elia bahwa Allah berpihak kepadanya, bahwa Allah akan menyertai dia dan Allah turut bersama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Elia sudah sampai di Gunung Horeb, dia bersembunyi di sana, Allah tetap mencari dia. Bahkan Allah kembali mempertanyakan kepada Elia, apa yang Elia lakukan di Gunung Horeb. Karena itu ketika Elia menjawab
seperti pada ayat sebelumnya, itulah kembali yang Elia sampaikan kepada Allah pada saat itu. Tapi Allah mau memperlihatkan kepada Elia, karena itu Allah datang. Pertama, Allah datang dengan angin yang besar, tetapi tidak ada Allah di situ. Yang kedua, ada gempa di tempat itu, tetapi tidak ada Allah di tempat itu. Yang ketiga, ada api yang mengelilingi di sekitar itu, tetapi tidak ada Allah di tempat itu. Dan yang terakhir, ada angin sepoi-sepoi. Barulah di situ Elia tersadar, dan Elia melihat bahwa Allah ada di situ. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun Elia sudah melihat apa yang terjadi di luar dari Gunung Horeb itu, karena dia sebetulnya sedang berada di dalam, tetapi ketika dia keluar dan melihat kejadian yang besar itu, melihat ada angin besar, melihat ada gempa, melihat ada api, melihat ada angin sepoi-sepoi, tapi pada kenyataannya sebetulnya dia belum percaya bagaimana Allah menyertainya. Lalu inilah firman Tuhan yang mau menguatkan Elia kepadanya. Allah mau mengatakan kepada Elia bahwa dia tidak sendiri, tapi ada 7.000 lagi nabi yang akan bersama-sama dengan dia, yang juga setia dan juga mau melakukan kehendak Bapa. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi Elia, agar dia meyakini dan percaya bahwa dia bukanlah seorang diri, tapi Allah ada berpihak kepadanya, dan ada orang-orang di sekitar juga yang bersama-sama dengan dia. Inilah cerita dari perikop ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita tentang Elia. Lalu Allah juga memberikan perintah kepada Elia untuk pergi dan memberkati Elisa dan juga raja-raja orang Israel pada saat itu untuk meneruskan pelayanannya pada masanya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang penting yang akan menjadi kekuatan bagi kita dari kisah Elia ini. Yang pertama, setiap kita pasti pernah mengalami ketakutan. Bahkan mungkin bisa sama kejadiannya seperti Elia yang mengalami ketakutan yang luar biasa dalam hidup ini. Bahkan kisah yang kedua mungkin juga yang akan kita lakukan, kita akan sama seperti Elia, melarikan diri dari persoalan yang terjadi. Kita lari dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga berat kenyataan yang harus kita hadapi. Lebih baiklah kita pergi. Dan poin yang ketiga yang mau dikatakan adalah bagaimana selanjutnya kita mau melihat karya Allah. Bahkan yang terakhir, kita mau diajak oleh Allah untuk tidak lari dari persoalan yang ada. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari pada saat ini, seberat apapun persoalan kita, bagaimanapun yang harus kita hadapi dalam hidup ini, bahkan seperti yang terjadi dalam kehidupan Elia, nyawanya menjadi taruhannya, persoalan yang besar yang harus dia hadapi. Tapi Allah mau katakan, jangan lari dari persoalan yang ada, jangan tinggalkan persoalanmu, tapi hadapi segala sesuatunya, karena Allah tidak meninggalkanmu. Inilah kekuatan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Inilah firman Tuhan yang mau memberikan kita semangat dalam menjalani hidup ini, seberat apapun persoalanmu. Bagaimanapun tantangan yang harus dihadapi dalam hidup ini, bagaimanapun beratnya yang harus kita jalani, lihatlah Allah ada bersama dengan kita. Jangan berputus asa, tapi jalani hidup ini, mari maju seperti Elia, karena di depan masih banyak tugas yang harus kita hadapi. Mari semangat menjalani hidup, mari tetap berpengharapan dalam menjalani kehidupan. Mari tetap punya keyakinan
bahwa kita pasti bisa melewati setiap persoalan yang ada. Lihatlah, Allah ada di sekitar kita, Dia tidak meninggalkan kita, bahkan Dia setia selalu menemani kita. Karena itu Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam hidup ini kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan putus asa, tetap yakini hidupmu berarti bagi Tuhan dan Dia ada bersama dengan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di malam hari ini. Kau izinkan kami Bapa untuk beribadah, memuji dan memuliakan namamu, mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, lewat firman-Mu hari ini yang menyapa kami, yang mengingatkan kami, agar tetap yakin kepadamu Bapa, agar kami tidak lari dari setiap persoalan yang ada, agar kami tetap setia kepadamu Tuhan dan tidak mudah berputus asa. Karena itu Tuhan berkatilah kami, ajar-ajari kami Tuhan, seperti firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Biarlah kami juga dimampukan agar hidup kami juga boleh lebih baik di kemudian hari. Karena itu Tuhan, apapun pergumulan kami hari ini, apapun beban yang kami hadapi Tuhan, bagaimanapun beratnya persoalan yang harus kami jalani, Tuhan, pegang tangan kami Bapa, ajar-ajari kami, dan tuntunlah kami Tuhan melewati setiap persoalan yang ada. Dan biarlah kami Tuhan boleh menang di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Karena itu seberat apapun Tuhan persoalan kami, Tuhanlah yang bersama dengan kami. Berkati malam hari ini Tuhan, ketika kami akan beristirahat, lindungi kami Bapa, jagai kami Tuhan, sehingga esok hari kami bangun dengan penuh sukacita yang daripadamu. Inilah kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Dengan rasa syukur, mari kita memberikan persembahan kita dan menyanyikan buku NDHKBP nomor 740 ayat yang pertama dan yang kedua. Tuhan maparlingkumani, Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia
yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kehidupanmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. COVID-19 mudah menular dan sangat nyata berada di sekitar kita. Penambahan kasus COVID baru di Indonesia masih tinggi, begitu juga di Riau. Penambahan kasus positif di Provinsi Riau di bulan Agustus dan September 2020 ini meningkat signifikan, hampir setiap hari mencatatkan penambahan 3 digit. Untuk kasus positif baru, mari kita berkontribusi untuk memutus mata rantai persebaran virus dengan tetap berhikmat dan berusaha untuk menjaga dan melindungi diri kita pribadi dan orang-orang yang kita cintai agar tetap sehat dan selamat. Tetaplah pakai masker, selalu pakai hand sanitizer, atau selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Jaga jarak, hindari keramaian, hindari kontak fisik bersalaman atau berpelukan, dan tetaplah berpola hidup sehat. Tetaplah berdoa dan saling mendoakan. Jangan pernah melonggarkan kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.